Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat cerita. Selamat datang di channel Radio Cerita Trending, tempat di mana setiap kisah bukan hanya cerita, tapi pelajaran hidup yang menyentuh hati. Terima kasih sudah memilih untuk bersama kami hari ini. Jangan lupa, dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah paling menggugah yang kami siapkan setiap harinya. Yuk, kita mulai ceritanya. Pagi hari di sebuah rumah tua peninggalan almarhum Pak Surya, di pinggiran kota kecil, udara terasa lembab setelah hujan semalam. Halaman rumah masih basah, dedaunan berserakan, dan suara ayam tetangga terdengar samar dari kejauhan. Di dalam rumah itu, 3 orang hidup dalam satu atap yang tak pernah benar-benar damai. Dira berdiri di dapur, memandangi kompor yang belum dinyalakan. Wajahnya datar, sesekali ia melirik ruang tengah di mana Bu Rahayu, ibu mertuanya, duduk bersandar di kursi rotan sambil terbatuk pelan. "Tehnya belum jadi, Dira?" tanya Bu Rahayu lirih. Dira tak langsung menjawab. Ia malah membalikkan badan dan mengaduk-aduk laci dapur dengan suara berisik. "Teh habis, Bu. Nanti beli kalau sempat," katanya sambil berjalan pelan ke ruang makan. Bu Rahayu mencoba berdiri, namun tubuhnya masih lemah sejak jatuh 2 minggu lalu. Kakinya sering kesemutan, dan dokter menyarankan banyak istirahat. Tapi sejak hari itu, Dira semakin jarang membantu. Bahkan untuk sekadar memijat kaki pun tak lagi ia tawarkan. "Obat saya yang pagi, ada di lemari," ujar Bu Rahayu sambil menunjuk ke arah rak kecil. Dira melirik, lalu membuka lemari dan mengambil botol kecil. "Tapi air putih juga habis. Gimana mau minum obat?" ucapnya setengah keras. "Di dispenser. Galonnya kosong, Bu. Berat banget kalau angkat sendiri. Mas Rangga kan belum pulang," potong Dira tajam. Bu Rahayu menarik napas pendek. Ia tahu Dira sedang malas. Tapi meminta tolong pun kini rasanya seperti memohon pada orang asing. Sejak awal pernikahan Rangga dan Dira, ia sudah merasakan hawa dingin dari menantunya. Tapi ia mencoba bersabar. Ia pikir, waktu akan membuat Dira berubah. Nyatanya tidak. Siang harinya, saat Rangga pulang lebih awal karena pekerjaannya di lapangan selesai lebih cepat, ia melihat ibunya tertidur di lantai beralaskan tikar tipis. Dira malah asyik bermain ponsel di ruang tamu. "Dira, kenapa ibu tidur di bawah?" tanya Rangga sambil menahan nada khawatir. Dira mendongak, lalu berdiri dan berjalan ke dapur. "Aku sudah bujuk tidur di kamar, tapi katanya di sini lebih enak. Lagi pula, kipas angin rusak. Kamar sumpek." Rangga memeriksa ibunya yang tampak pucat. Ia menghela napas. "Nanti aku benerin kipasnya." Dira muncul lagi sambil membawa 2 gelas es teh. "Aku udah bilang, Mas, tapi ibu memang keras kepala. Maunya diturutin terus. Aku juga manusia, Mas." Rangga hanya diam. Ia menatap wajah istrinya yang tampak kesal. Lalu menatap ibunya yang masih terlelap dengan tangan menggenggam kain sarung. Ia merasa serba salah. Malam harinya, saat Rangga sudah tertidur, Dira membuka lemari di ruang kerja dan melihat dokumen-dokumen warisan milik almarhum ayah mertuanya. Salah satu berkas menunjukkan bahwa rumah yang mereka tinggali itu masih atas nama Bu Rahayu, dan dalam wasiat tertulis bahwa setelah wafat, rumah itu akan jatuh ke tangan Rangga, namun dengan syarat, selama Bu Rahayu masih hidup, tak boleh ada yang memperjualbelikannya. Dira meremas kertas itu sambil menggigit bibir. Ia merasa muak. "Sampai kapan aku harus tinggal bareng orang tua renta ini?" gumamnya dengan nada tajam. Keesokan harinya, Bu Rahayu meminta dibelikan minyak kayu putih dan beras karena persediaan habis. Dira mengangguk. Namun hingga sore hari ia tak kunjung pergi ke warung. Saat Bu Rahayu menanyakan kembali, Dira pura-pura lupa dan menyalahkan kelelahan karena mencuci baju. "Aku bukan pembantu, Bu. Semua aku kerjain sendiri. Mas Rangga juga gak bantu," katanya dengan nada tinggi. Bu Rahayu hanya terdiam. Matanya berkaca, tapi ia tak ingin memperpanjang. Ia tahu, jika ia menangis, Dira hanya akan menyebutnya sebagai wanita tua yang cengeng. Suatu malam, saat listrik mati karena hujan angin, Bu Rahayu terjatuh di kamar mandi. Dira yang mendengar suara jatuh hanya menatap ke arah pintu, lalu kembali memutar lagu dari ponselnya.
Beberapa menit kemudian, Bu Rahayu tertatih-tatih keluar dengan kepala sedikit berdarah. Dira baru berdiri setelah melihat noda di lantai. "Kenapa gak hati-hati sih, Bu? Malah bikin kerjaan," katanya sambil mengambil kain pel. "Saya gak sengaja, Dira." Iya, semua juga bilang gak sengaja. Tapi ujung-ujungnya aku yang repot." Malam itu, saat Rangga melihat luka di pelipis ibunya, Dira berkata bahwa ia sudah menolong semampunya. Rangga percaya, karena Dira bercerita sambil menangis kecil. Lagi-lagi, Dira berhasil membalikkan keadaan. Namun saat Dira berbaring di ranjang malam itu, wajahnya tak menunjukkan kelelahan. Ia justru tenang. Tatapannya kosong menembus langit-langit kamar. Dalam diam, pikirannya melayang ke satu kesimpulan yang semakin hari terasa masuk akal. Mungkin kalau ibu gak ada, semuanya jadi lebih mudah. Tak ada suara, tak ada rencana tertulis. Tapi ada satu niat yang mulai tumbuh dalam diam. Dan malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Malam sebelumnya, Dira masih terjaga hingga larut. Wajahnya tenang namun dingin. Berbeda dari perempuan yang biasanya penuh keluhan dan raut jenuh. Di dalam kepalanya, percakapan-percakapan singkat bersama Bu Rahayu terus berputar. Tentang teh yang tak dibelikan, tentang minyak kayu putih yang tak pernah sampai, tentang luka kecil di pelipis yang ia biarkan mengering sendiri. Semua itu menumpuk seperti tumpukan barang bekas di sudut lemari. Tak berguna, tapi mengganggu. Ia merasa semuanya sudah cukup. Jika selama ini hanya mulutnya yang bekerja menyindir dan menolak, kini tangan dan pikirannya ingin ikut bertindak. Ia tak lagi sekadar marah. Ia ingin bebas. Pagi itu, langit belum benar-benar terang. Kabut tipis menggantung di halaman belakang, dan embun menempel di kaca jendela dapur. Dira berjalan pelan dengan langkah teratur, membuka lemari dan mengambil 2 cangkir keramik yang biasa digunakan. Ia menyeduh kopi dengan telaten, menimbang takaran gula dan air panas seolah sedang menyiapkan minuman untuk tamu kehormatan. Tapi hanya ia yang tahu, bahwa satu di antara 2 cangkir itu mengandung setetes racun tikus yang ia beli diam-diam dari warung yang cukup jauh. Ia menaruh cangkir itu di atas nampan, lalu berjalan menuju ruang tengah dengan langkah ringan. Bu Rahayu sedang duduk di sofa sambil menggosok pelipisnya yang masih terasa nyeri sejak insiden kamar mandi. Wajahnya lelah, namun matanya tetap ramah saat melihat menantunya datang membawa kopi. "Pagi, Bu. Saya buatin kopi, biar hangat badannya," ucap Dira dengan senyum yang dipaksakan seramah mungkin. Bu Rahayu menerima cangkir itu dengan tangan bergetar. "Tumben, Dira bikinin kopi," ucapnya pelan. "Masak harus nunggu ada acara besar dulu buat bisa nyenengin ibu?" jawab Dira ringan, lalu duduk di seberang. Ia mengangkat cangkir satunya dan pura-pura menyeruput. Bu Rahayu tersenyum kecil. Ia lalu meniup permukaan kopinya dan meminum sedikit. Dira mengamati dengan pandangan diam. Matanya tak berkedip. Setiap gerakan sang mertua tampak lambat seperti dalam gambar yang tertunda. 2 tegukan, 3. Lalu, hening. Tak sampai 2 menit kemudian, tubuh Bu Rahayu tampak gelisah. Ia meremas kain di pangkuannya dan wajahnya mulai pucat. Dira masih duduk di tempatnya, matanya bergerak pelan mengikuti setiap napas yang mulai tersengal. Saat Bu Rahayu terbatuk keras dan membungkuk ke depan, Dira baru berdiri. "Ibu kenapa?" tanyanya lantang. Suaranya dibuat panik. Bu Rahayu mencoba bicara, tapi mulutnya hanya mengeluarkan suara serak dan busa tipis. Tubuhnya bergetar hebat, lalu muntah di lantai. Tangannya memegang perut, pandangannya buram. Dira mendekat dan menyentuh bahunya sambil berpura-pura panik. "Ya Allah, ibu kenapa? Ibu kenapa ah?" teriaknya sambil merogoh saku dan mengambil ponsel. Ia menelepon Rangga. "Mas, pulang sekarang. Ibu kejang-kejang. Cepat pulang." Tak lama kemudian, suara motor terdengar. Rangga masuk dengan tergesa, melihat ibunya tergeletak di lantai dalam kondisi lemas dan basah oleh muntah. Ia mengangkat tubuh ibunya, lalu membawanya ke mobil dengan bantuan tetangga. Dira menyusul sambil membawa tas kecil. Di dalam mobil, Dira duduk di belakang, menggenggam tangan Bu Rahayu yang dingin. Wajahnya dibuat khawatir, namun tangannya tak bergetar. Dalam hatinya, ia hanya mengulang satu kalimat, "Jangan sadar, jangan bangun lagi." Sesampainya di rumah sakit,
Dokter segera membawa Bu Rahayu ke ruang IGD. Rangga mondar-mandir di lorong. Ia tampak gelisah dan pucat. Dira duduk sambil menunduk. Matanya sesekali melirik ke ruang periksa. Saat dokter keluar dan memanggil mereka, Dira berdiri lebih dulu. "Bagaimana kondisi ibu saya, Dok?" tanya Rangga cepat. "Kami temukan zat toksik dalam tubuh beliau. Bisa jadi keracunan makanan atau minuman. Tapi kami berhasil menstabilkan kondisinya untuk sementara." "Keracunan?" Rangga mengulang. "Iya. Kami akan ambil sampel darah lagi untuk pemeriksaan lebih lanjut," jawab dokter. Dira pura-pura limbung. Ia menutup mulutnya dan menunduk. "Tadi saya bikinin kopi, ya Allah, jangan-jangan." Rangga menatap istrinya dengan bingung. "Kopi dari kamu?" "Iya, Mas, aku gak tahu apa-apa, aku cuma pengen nyenengin ibu." Dira mulai menangis. Air matanya jatuh deras. Tubuhnya bergetar, atau tepatnya, dibuat bergetar. Ia tahu, saat orang menangis keras, yang melihat akan bingung antara iba dan ragu. Namun saat duduk sendiri di kursi ruang tunggu, wajah Dira berubah. Ia memejamkan mata dan menyandarkan kepala. Napasnya berat, bukan karena takut ketahuan, tapi karena rencananya tak sepenuhnya berhasil. Bu Rahayu masih hidup, masih bisa bicara, dan mungkin masih ingat siapa yang menyajikan kopi itu. Untuk pertama kalinya, dada Dira terasa sempit bukan karena rasa bersalah, tapi karena kesal. Ia sudah menyusun semuanya, sudah menghitung takaran racun. Tapi tubuh tua itu ternyata lebih kuat dari dugaannya. Ia membuka mata pelan, melirik ke arah ruang perawatan yang pintunya masih tertutup. Di dalam sana, seorang wanita yang seharusnya tak lagi bernapas kini sedang berjuang melawan maut. Dan di luar, seseorang yang ingin bebas malah terjebak dalam rasa takut yang tak bisa ia akui. Saat Rangga kembali dari ruangan dokter dan duduk di sampingnya, Dira menyandarkan kepala di bahu suaminya sambil menangis pelan. Tapi dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, berapa kali lagi ia harus mencoba? Dan seberapa jauh lagi ia sanggup menyembunyikan niat yang sudah separuh jalan? Cliffhanger itu tak dijawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, ke ruang yang belum tentu akan tetap tertutup selamanya. Malam itu, Dira masih bersandar di bahu Rangga. Air matanya belum kering sejak dokter menyebut kata racun. Tapi dalam hatinya, kalimat itu justru membuatnya geram. Ia tidak takut ketahuan. Yang membuatnya resah adalah kenyataan bahwa Bu Rahayu masih hidup, masih bisa membuka mata. Dan jika kelak sadar, bisa membuka mulut. Itu berarti waktu Dira tidak banyak. Tangis dan pelukan tak lagi cukup. Ia butuh cara lain. Lebih tenang, lebih rapi, lebih mematikan. Beberapa hari kemudian, setelah kondisi Bu Rahayu dinyatakan stabil namun masih belum sadar sepenuhnya, Dira mulai bergerak. Ia berpura-pura sibuk di rumah, membersihkan halaman dan menata pot bunga, seolah hidup kembali berjalan normal. Tapi diam-diam, di pagi buta saat Rangga sudah berangkat dan rumah sepi, ia menggali tanah di pojok kebun belakang. Letaknya tersembunyi, di balik tumpukan pot dan jemuran tua. Ia mencangkul dengan tangan sendiri, pelan-pelan agar tak terdengar. Berkeringat dalam diam, matanya dingin, dan pikirannya mengarah pada satu hal. Jika racun gagal, mungkin tubuh yang hilang akan mengakhiri semuanya. Lubang itu makin dalam setiap harinya. Dira menutupinya dengan terpal bekas, dan jika ada yang bertanya, ia menjawab akan menanam pohon alpukat yang dulu pernah dijanjikan almarhum ayah mertuanya. Rangga tidak curiga. Ia lebih fokus pada kondisi ibunya yang tak kunjung membuka mata, dan sibuk mondar-mandir ke rumah sakit. Dira menggunakan waktu itu untuk mempercepat persiapannya. Bukan hanya menggali, ia juga membuka lemari arsip dan mengambil semua dokumen milik Bu Rahayu. Surat tanah, salinan wasiat, dan beberapa akta yang masih disimpan rapi. Ia membawanya ke dapur belakang. Malam itu, hujan belum turun. Udara dingin menggigit kulit. Dira menyalakan kompor gas kecil, lalu satu persatu membakar dokumen dengan hati-hati. Kertas-kertas itu menyala cepat, hangus, lalu menghitam. Asapnya mengepul, memenuhi ruangan dapur. Ia menutup hidung dengan sapu tangan sambil mengipas. Matanya sedikit berair, bukan karena rasa bersalah, tapi karena asap yang tebal. Saat satu halaman terakhir,
yang berisi tanda tangan asli Bu Rahayu terbakar dan tinggal abu. Dira tersenyum kecil. Namun ia tak tahu, dari pagar belakang, seorang tetangga yang baru pulang dari ronda malam mencium bau kertas terbakar dan melihat nyala kecil dari sela ventilasi dapur. Pria itu terdiam sejenak, lalu melanjutkan langkah dengan dahi berkerut. Esoknya, desas-desus mulai beredar di lingkungan sekitar, meski belum ada yang berani bertanya langsung. Di sisi lain, Rangga mulai merasa ada sesuatu yang tak wajar. Beberapa kali ia melihat noda tanah di sepatu Dira. Ia juga menemukan sisa abu di tempat sampah yang dibuang terburu-buru. Suatu malam, saat pulang lebih awal, ia melihat tangan Dira kotor oleh tanah, dan wajahnya pucat seperti habis berlari jauh. Saat ditanya, Dira menjawab ia habis menanam pohon di belakang. Tapi saat Rangga hendak melihat, Dira cepat memotong. Belum selesai. Aku masih belum puas dengan kedalamannya. Besok saja, Mas. Jawaban itu menggantung di kepala Rangga. Ia mulai menyimpan rasa tak tenang. Tapi ia masih diam, mencoba berpikir jernih. Ia belum punya bukti, belum punya alasan kuat untuk menuduh. Namun kecurigaan itu mengendap, seperti tanah basah yang mulai menggumpal dalam pikirannya. Sementara itu, Dira semakin merasa dicekam. Ia tak tahu siapa yang mungkin melihatnya malam itu. Ia takut tetangga mulai bertanya-tanya. Ia takut Rangga mulai menyadari sesuatu. Tapi rasa takut itu tak membuatnya berhenti. Justru mendorongnya untuk bergerak lebih cepat. Di dalam batinnya, Dira tahu, ia sedang berjalan di garis tipis, antara berhasil atau terkubur dalam rencana sendiri. Setiap malam, ia gelisah, bukan karena menyesal, tapi karena belum selesai. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kuku-kukunya yang kotor dan terkelupas karena menggali. Ia tak peduli. Semua luka itu akan terbayar jika rumah ini benar-benar menjadi miliknya. Jika Bu Rahayu tak pernah lagi membuka mata. Jika semua sisa kehidupan sang mertua benar-benar hilang. Namun semakin ia melangkah, semakin jelas bahwa yang ia hadapi bukan sekadar perempuan tua yang sakit-sakitan, tapi juga hidup yang tak bisa dikendalikan sesuka hati. Saat malam kembali larut dan hujan mulai turun perlahan, Dira berdiri di ambang pintu dapur, menatap lubang yang ia tutupi terpal. Angin berhembus pelan, menyingkap sebagian ujungnya, memperlihatkan tanah basah yang mulai menghitam. Dira menarik napas panjang, lalu melangkah pelan ke arah lubang itu. Tapi kali ini, langkahnya tak setegas kemarin. Ada gemetar halus di lututnya. Ada sesuatu yang mulai menekan dari dalam. Bukan rasa bersalah, tapi rasa bahwa semua ini mungkin sudah terlalu dalam, dan belum tentu ia bisa naik lagi. Hujan turun deras malam itu. Dira masih berdiri di depan lubang tertutup terpal yang mulai becek dan bergeser pelan karena angin. Dalam benaknya, segala sesuatu terasa seperti tinggal satu langkah terakhir. Tapi rencana yang semula terasa mudah perlahan berubah menjadi tekanan di dadanya. Ia menyeka wajahnya dengan tangan kotor, lalu kembali masuk rumah dan mengunci pintu dapur rapat-rapat. Di ruang tengah, lampu temaram menyala. Suasana rumah tampak tenang dari luar, tapi di dalam dada Dira, denyut jantungnya tak lagi bisa dikendalikan. 1 jam kemudian, ponselnya berdering. Nama Rangga muncul. Dira menjawab dengan suara dibuat setenang mungkin. "Mas, kenapa?" "Ibu sadar," jawab Rangga di seberang, napasnya terdengar tercekat. "Baru saja." Dira terdiam sejenak, lalu menelan ludah. "Alhamdulillah," ucapnya pelan. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, suara Rangga menyusul, pelan tapi penuh tekanan. "Ibu bilang, waktu itu, dia mencium bau aneh dari kopi yang kamu buatin." Dada Dira mencelos. Ia nyaris menjatuhkan ponselnya. Suara di seberangnya tetap sunyi. Rangga menunggu. Dira menggigit bibir, mencari kata, lalu menjawab dengan nada rendah. "Mas, ibu pasti masih linglung. Namanya juga baru sadar." Rangga tak menjawab. Dira duduk perlahan di ujung ranjang, matanya kosong menatap lantai. Telepon sudah ditutup, tapi telinganya masih berdenging. Kata-kata Bu Rahayu itu cukup untuk merusak semua yang telah ia rencanakan. Dan lebih dari itu, cukup untuk menanam rasa curiga dalam hati Rangga. Keesokan harinya, Rangga pulang lebih awal dari rumah sakit. Ia tak langsung masuk ke kamar.
Ia berjalan pelan ke dapur, membuka lemari tempat kopi disimpan, dan menemukan botol kecil yang tak ia kenali sebelumnya. Ia menyimpannya, lalu membuka tempat sampah belakang, menggali kantong plastik, dan menemukan sisa abu dokumen yang belum sepenuhnya hancur. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Tangannya gemetar saat membaca sisa-sisa tulisan yang nyaris tak terbaca. Tapi ia tahu, itu bukan sampah biasa. Diam-diam, ia menghubungi apotek tempat Dira biasa membeli kebutuhan rumah. Ia menyamar sebagai pelanggan yang ingin mengetahui riwayat pembelian. Dan saat pegawai menyebutkan adanya pembelian zat pestisida cair beberapa hari lalu, yang tidak lazim dibeli oleh ibu rumah tangga biasa, Rangga hanya bisa terdiam. Malam harinya, saat Dira sedang mencuci piring, Rangga duduk di ruang tamu dengan wajah dingin. Tak ada suara, hanya bunyi air dan gesekan piring. Tapi saat Dira keluar dari dapur, Rangga menatapnya tajam. "Aku mau tanya satu hal," ujarnya datar. Dira menahan napas. "Apa?" "Kamu beli racun ke apotek?" Dira tersentak. Matanya melebar, namun cepat kembali ke posisi netral. "Mas, maksudnya apa?" "Aku cek. Aku tahu kamu beli cairan pestisida beberapa hari lalu. Dan sekarang, ibu bilang kopinya aneh. Kamu bakar-bakar kertas belakang rumah, dan ada botol aneh di lemari. Aku gak butuh bukti pengadilan, Dir. Aku cuma butuh kejujuran." Wajah Dira memucat. Ia melangkah pelan, lalu duduk di samping Rangga. Tangisnya meledak. Mas gak percaya aku? Aku gak ngerti kenapa semua orang nyudutkan aku. Dari dulu, aku selalu dianggap salah. Ibu itu gak pernah suka aku dari awal. Mas tahu itu. Tapi ini nyawa, Dir, bentak Rangga, suaranya bergetar. Justru karena nyawa, aku stres. Mas, hidup kita gak pernah tenang. Setiap hari aku disindir, diperintah, dibandingin sama mantan calon menantu. Aku manusia, Mas, aku capek disalahin terus. Tangis itu berubah menjadi ledakan emosi yang tak terkendali. Dira mencakar wajahnya sendiri, memukul bantal, dan menjerit seolah benar-benar terpojok. Tapi bagi Rangga, semuanya justru terasa semakin nyata. Bukan karena pengakuan, tapi karena betapa kerasnya Dira mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Dalam diam, Rangga berdiri dan berjalan ke kamar. Dira tertinggal sendiri di ruang tamu, terduduk di lantai, napasnya tercekat, matanya merah dan wajahnya berantakan. Tapi tak ada yang keluar dari mulutnya selain isakan tanpa arah. Dan untuk pertama kalinya, di dalam hati Rangga, satu luka muncul yang tak bisa ia tutupi. Apakah aku menikahi seorang pembunuh? Pertanyaan itu menggantung di langit-langit kamar. Tidak dijawab, tidak juga ditepis. Hanya membeku di antara dua sisi. Ibu yang ia rawat seumur hidup, dan istri yang kini membuatnya takut untuk percaya. Suara pintu kamar yang ditutup Rangga semalam masih bergema di kepala Dira. Ia duduk di lantai ruang tamu hingga dini hari. Tak bergerak, napas tak beraturan, dan matanya kosong. Air matanya sudah kering, tapi ketakutan dalam dadanya tumbuh semakin besar. Bukan karena rasa bersalah, tapi karena ia merasa dinding yang selama ini menopang semua tipuannya mulai retak satu persatu. Dan ia tahu, saat semua runtuh, tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Pagi harinya, saat ia terbangun dengan kepala berat, Rangga sudah tak ada di rumah. Di atas meja hanya ada secari kertas, "Aku ke kantor polisi." Tulisan tangannya lurus, kaku, dan tanpa salam penutup. Dira membacanya berkali-kali, tapi tidak bisa mencerna sepenuhnya. Tangannya gemetar saat menaruh kertas itu kembali. Ia tahu, waktunya hampir habis. Tak lama, dua polisi datang. Mereka menyita botol berisi sisa cairan, abu dari tempat sampah belakang, dan satu cangkir kopi yang masih tersisa di lemari. Mereka tak berbicara banyak, hanya mencatat, mengambil, dan pergi dengan wajah datar. Dira berdiri di depan pintu, menatap mobil polisi menjauh, lalu menutup pintu dengan tangan dingin. Setelah itu, rumah terasa seperti gua kosong. Suara detik jam terdengar terlalu keras. Langkah kakinya di lantai kayu berderak seperti gempa. Dira melangkah ke kamar, membuka lemari, dan merogoh beberapa lembar uang. Ia tak tahu kemana harus pergi, tapi pikirannya sudah tak sanggup memikirkan logika.
Ia hanya tahu, harus menjauh. Menjauh dari bukti, dari Rangga, dari pengakuan Bu Rahayu. Ia meninggalkan rumah dengan jaket tipis dan tas kecil. Langkahnya tergesa, tapi pelariannya juga tak pernah direncanakan matang. Ia hanya berjalan, tanpa tujuan, ditelan hujan yang turun deras di pertengahan siang. Beberapa jam kemudian, tubuhnya basah kuyup, sepatu belepotan lumpur, dan rambut menempel di dahi. Dira berdiri kembali di depan rumah. Ia gemetar, bukan karena kedinginan, tapi karena takut. Takut pulang, tapi lebih takut tak pulang. Rumah yang tadi ingin ia tinggalkan kini menjadi satu-satunya tempat yang masih bisa ia pegang. Walau terasa seperti kuburan yang menunggunya untuk masuk. Tak ada siapa-siapa di dalam. Semua lampu mati. Udara dingin menusuk tulang. Ia melepas sepatu, lalu melangkah pelan ke arah dapur. Di luar, hujan belum berhenti. Langit makin gelap, meski belum malam. Ia membuka pintu belakang dan menatap kebun. Terpal di atas lubang sudah tersingkap sebagian karena angin. Lumpur mulai menggenang di sekelilingnya. Dira berdiri lama di sana, menatap ke dalam lubang itu. Hatinya penuh campur aduk, marah, kecewa, takut, dan panik jadi satu. Lubang itu awalnya hanya simbol kebebasan. Kini berubah menjadi cermin yang memperlihatkan betapa jauh ia telah melangkah ke dalam kesalahan yang tak bisa ditarik lagi. Pelan-pelan, ia mendekat. Kakinya menginjak pinggir tanah yang basah dan licin. Dan dalam satu detik yang tak pernah ia duga, tanah di sisi kanan longsor. Tubuhnya terpelanting masuk, menabrak dinding lubang dan jatuh menghantam dasar yang keras dan basah. Sekop yang ia bawa untuk menggali dan menimbun ikut terlepas dan menghantam wajahnya. Dira menjerit keras, tapi suara itu langsung ditelan hujan dan angin. Di dasar lubang, tubuhnya terluka. Kakinya terkilir, dan dahinya sobek. Ia merangkak, mencoba naik. Tapi dinding tanah tak stabil. Setiap pegangan membuat lumpur turun. Sekali, dua kali, tiga kali ia terpeleset. Air mata bercampur darah dan lumpur. Nafasnya tercekat. Dingin. Bau tanah menyesakan. Tangan yang dulu menggali kini mencakar tanpa arah. Di sanalah ia akhirnya menangis. Bukan karena sadar telah berbuat salah, tapi karena merasa akan mati dengan cara yang tak pernah ia rancang. Mati dalam kubangan lubang yang ia gali sendiri untuk orang lain. Bukan karena karma, tapi karena kebodohan. Ia tak pernah membayangkan akhir ini. Ia kira bisa mengatur semuanya. Tapi nyatanya, lubang itu lebih jujur dari hatinya. Langit menggelap, hujan turun lebih deras. Dan suara jeritan terakhir itu, tak pernah sampai ke siapa-siapa. Tidak ke Rangga, tidak ke tetangga, tidak ke siapapun. Hanya tanah basah yang diam-diam menelannya. Sedikit demi sedikit, suara jeritan Dira yang teredam tanah dan hujan semalam masih menggantung di antara dinding lubang yang perlahan dipenuhi lumpur. Tubuhnya meringkuk dalam posisi miring. Satu tangan terangkat mencoba bertahan. Sementara wajahnya mulai membiru karena udara yang semakin tipis dan suhu tanah yang menusuk tulang. Setiap detik terasa seperti jam. Ia tak bisa bergerak bebas. Kakinya yang terkilir membengkak, dan sekop yang menimpa pelipisnya menambah rasa perih yang mengalir tanpa henti. Di sela-sela isak yang melemah, ia kembali mencoba berteriak. Tapi hanya suara serak yang keluar, lalu hilang bersama suara hujan yang makin deras menghantam permukaan tanah. Di sudut lubang, air menggenang pelan. Lumpur bercampur darah dari dahinya menyatu, mengotori baju yang semula bersih. Ia tak bisa melihat jelas, hanya meraba-raba dinding tanah yang licin. Sesekali ia menyentuh akar kecil dan mencoba menarik diri naik, tapi tubuhnya terus merosot. Hujan tak menunjukkan belas kasih. Langit seolah memutuskan tak akan berhenti sebelum semua benar-benar tenggelam. Dira menangis dalam diam. Ia tak lagi berteriak. Napasnya berat, terputus-putus, dan seluruh tubuhnya menggigil. Wajahnya menengadah, tapi hanya bisa melihat gelap dan kabur. Harapan satu-satunya, ponsel tertutup di dapur, jauh dari jangkauan. Tak ada yang tahu, tak ada yang akan datang. Ia tahu itu. Dan pada titik itu, ketakutan bukan lagi soal Rangga, polisi, atau pengakuan Bu Rahayu. Tapi tentang dirinya sendiri yang mungkin mati dalam diam. Mati dengan wajah penuh lumpur dan luka,
tanpa satupun yang menutup mata. Sementara itu, di tempat lain, pagi datang lambat. Hujan menyisakan kabut tipis dan udara dingin yang menusuk kulit. Rangga turun dari angkot, membawa map hasil penyelidikan yang belum sempat ia serahkan. Langkahnya pelan menuju rumah. Tak ada suara dari dalam. Pintu depan tidak terkunci. Ia masuk, memanggil pelan. Tak ada jawaban. Kamar kosong. Dapur kosong. Hanya ada gelas terbalik dan ponsel Dira yang tertinggal di atas meja. Rangga mulai gelisah. Ia menyusuri setiap sudut rumah. Baru saat ia melihat sepasang sandal tergeletak di depan pintu belakang, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia keluar, melihat jejak kaki yang memudar tertutup air. Halaman becek. Tapi ada satu sudut yang menarik pandangannya. Lubang itu. Tanah di sekelilingnya tak lagi rata. Ada lumpur, dan sesuatu yang tampak seperti ujung kain ujung rok. Rangga mendekat. Kakinya gemetar. Tangan gemetar. Ia berjongkok dan menyentuh tanah itu. Lalu menggali. Dengan tangan kosong. Lumpur menempel di kuku, darah bercampur tanah menyembur dari sisi. Dan saat satu sisi wajah Dira tampak pucat, beku, membiru, Rangga terpekik keras. Ia menggali lebih dalam, memeluk tubuh itu sambil berteriak. Tapi suara itu hanya dibalas angin pagi yang sunyi. Tangannya memeluk tubuh Dira yang dingin. Wajahnya basah bukan karena hujan, tapi karena air mata yang tak bisa ia tahan. Polisi datang setelah tetangga mendengar teriakan. Mereka menarik tubuh Dira perlahan, menutupi dengan selimut, dan membawa ke mobil jenazah. Rangga hanya terduduk di tepi lubang. Ia tak berkata apa-apa. Pandangannya kosong menatap lumpur yang kini diam, tak lagi bergerak. Di dalam dadanya, bukan sekadar kehilangan, tapi kehancuran yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Ia tak sempat mencegah, tak sempat menebus, dan tak sempat bertanya, kenapa harus sejauh ini? Dan pagi itu, suara hujan terakhir jatuh tanpa iringan doa, tanpa perpisahan. Hanya keheningan yang meninggalkan bekas paling dalam. Pagi itu, tanah masih basah dan berbau lumpur yang menyengat. Jenazah Dira sudah dibaringkan dalam peti kayu sederhana, tanpa kain kafan yang penuh doa, tanpa payung pengantar, dan tanpa satupun kerabat dari pihaknya yang datang. Setelah malam yang panjang dan dingin, Rangga berdiri lemas di tepi lubang tempat istrinya ditemukan. Lubang yang ia gali sendiri, yang kini menjadi rumah terakhirnya. Hujan sudah reda, tapi mendung masih menggantung di langit, seolah menolak membiarkan cahaya matahari turun. Ibu Rahayu duduk dalam kursi roda di sebelah kanan Rangga. Tubuhnya masih lemah, tapi pandangannya tajam dan diam. Ia tak mengucap satu patah kata pun. Hanya menatap ke arah lubang yang sebentar lagi akan ditutup tanah. Wajahnya tak menyiratkan kebencian, tapi juga tak memberi isyarat belas kasih. Di belakang mereka, dua petugas dari kelurahan berdiri kaku, mengurus administrasi pemakaman tanpa seremoni. Tak ada keranda, tak ada pengajian, tak ada salam takziah. Hanya bisik-bisik yang menyebar dari mulut ke mulut tetangga yang berkumpul di pagar, jauh dari lokasi pemakaman. Makam keluarga itu suci, nggak bisa diisi orang kayak dia, ucap salah satu warga dengan suara rendah tapi cukup jelas terdengar. Udah racunin ibu mertuanya. Habis itu malah mati masuk lubang sendiri. Ngeri, balas yang lain, bergidik. Kata-kata itu tak pernah mengarah langsung ke Rangga, tapi menelannya dari segala arah. Di dalam dada, ia tak tahu harus marah atau diam. Perasaan yang menghantamnya bukan cuma malu, tapi sesuatu yang lebih hancur, kehilangan percaya diri sebagai suami. Dulu ia melindungi Dira dari semua omongan. Ia membela. Ia memilih diam saat ibunya terluka. Dan sekarang, saat semua terbongkar, ia sadar bahwa yang ia perjuangkan bukan cinta, tapi kebohongan yang dibungkus rapi dengan air mata palsu. Rangga melihat ke bawah, ke dalam lubang yang akan ditimbun. Wajah Dira sudah ditutupi, tapi kenangan tentang Dira tetap terbuka lebar di kepalanya. Tatapan matanya saat berpura-pura cemas, pelukan dinginnya setiap malam, dan senyum yang dulu membuatnya jatuh cinta. Kini semua berubah menjadi bayangan yang menjijikkan. Setiap detil terasa seperti siksaan. Ia mencoba menyentuh sisi peti, tapi tangannya ragu. Ia menarik kembali tangannya perlahan. Mas, gak usah lama-lama di situ. Suara Ibu Rahayu pelan, nadanya datar. Rangga mengangguk tanpa menoleh.
Ia memberi isyarat pada petugas untuk mulai menimbun. Sekop-sekop tanah dilempar masuk. Bunyi pertama membuat jantung Rangga seolah diremas. Dan setiap timbunan berikutnya seperti tamparan yang terus mengingatkan bahwa ia pernah percaya sepenuhnya pada perempuan yang hampir membunuh darah dagingnya sendiri. Tidak ada suara doa. Hanya suara tanah dan gerutuan warga yang menggumamkan kutukan dalam hati. Beberapa bahkan pergi sebelum lubang tertutup penuh. Mereka tak ingin melihat atau sekadar mengantar. Bagi mereka, Dira tak layak dikenang sebagai istri, ibu, atau manusia. Ia hanya nama yang akan dicoret dari buku silsilah. Tak lebih. Setelah pemakaman selesai, Rangga masih berdiri. Tubuhnya tegak, tapi wajahnya kusut. Matanya menatap batu nisan kosong yang belum diberi nama. Ia tahu, tak ada yang mau mengurus. Dan ia pun tak sanggup menuliskan apapun. Nama Dira tak pantas diletakkan di atas tanah itu. Ia merasa seolah menulis nama pembunuh di halaman rumah sendiri. Sementara itu, Ibu Rahayu hanya diam. Tapi di balik diamnya, ada luka yang menganga, bukan karena nyaris dibunuh, tapi karena menyaksikan anak lelakinya hancur dari dalam. Ia tahu, Rangga tidak akan sama lagi. Hatinya sudah patah. Dan yang patah itu bukan karena kehilangan istri, tapi kehilangan kepercayaan pada pilihan hidupnya sendiri. Ketika petugas mulai meninggalkan lokasi, dan para tetangga tak lagi terlihat, Rangga baru menghela napas. Ia menoleh ke ibunya, lalu mendorong kursi roda pelan, meninggalkan gundukan tanah itu dalam diam. Tak ada yang dibicarakan di antara mereka. Suasana jalan pulang terasa seperti lorong panjang yang sunyi. Dan di belakang mereka, makam itu berdiri tanpa tanda. Hanya tumpukan tanah, basah, dingin, dan tak diantar doa. Sebuah kubur yang dihuni oleh jasad, tapi lebih banyak oleh dosa yang tak akan pernah sempat ditebus. Sejak pemakaman yang sunyi itu, gundukan tanah di ujung kebun belakang tak pernah disentuh siapapun. Tak ada papan nama, tak ada doa, tak ada yang menyentuh atau bahkan menoleh ke sana. Setiap kali Rangga menyiram tanaman pagi-pagi, ia selalu menghindari berjalan terlalu dekat. Ia tahu jasad Dira dikubur di situ, di tempat yang dulu ia gali sendiri. Tapi bukan rasa takut yang membuatnya menjauh, melainkan rasa yang lebih dalam, jijik pada dirinya sendiri. Ibu Rahayu, yang perlahan mulai bisa duduk lebih tegak, kini menghabiskan waktunya di kursi rotan di teras. Tubuhnya mengecil, kulitnya makin pucat, dan gerakannya tak sekuat dulu. Tapi matanya tetap awas, walau diam. Ia sering menatap ke arah taman kecil yang dulunya ingin dihias Dira. Tempat itu kini dibiarkan kosong. Tanahnya tak disentuh, dan rumput liar tumbuh tak rapi. Tidak ada yang berani menanami apapun di sana. Seolah tanaman pun enggan tumbuh dari tanah yang hampir menjadi tempat kematian orang tua. Setiap pagi, Rangga membuatkan teh untuk ibunya. Ia menyapu halaman, memeriksa pagar, dan kadang hanya duduk lama di dapur. Tak banyak kata yang ia ucapkan. Ia juga jarang keluar rumah. Dunia luar seakan mengecil. Ia hanya tahu waktu dari suara azan dan jam dinding yang berdetak pelan. Beberapa kali ia menolak undangan kantor dan permintaan wawancara dari wartawan lokal. Ia tak ingin membicarakan apapun. Baginya, mulutnya hanya akan mengulang luka yang tak bisa diperbaiki. Namun, dunia tak pernah benar-benar diam. Surat kabar lokal menulis tentang kejadian itu dengan judul besar, "Menantu racuni mertua, tewas di lubang galiannya sendiri." Berita itu menyebar. Warga desa sebelah datang hanya untuk melihat rumah mereka. Beberapa datang sambil berbisik, mengintip dari pagar, dan berfoto diam-diam. Ada yang pura-pura menawarkan bantuan, tapi nada suara mereka lebih seperti ingin menyaksikan reruntuhan keluarga dari dekat. Rangga menutup semua tirai. Tapi tetap saja, keheningan di dalam rumah tak pernah mampu menahan suara-suara dari luar. Ia pernah berdiri di depan cermin cukup lama, memandang wajahnya sendiri. Matanya sayu, pipinya tirus, dan garis di dahinya bertambah dalam. Ia seperti orang yang telah hidup terlalu lama di bawah beban yang tidak terlihat. Kadang ia berpikir, bagaimana mungkin ia tak melihat tanda-tanda itu lebih awal? Kenapa dulu ia lebih memilih membela Dira ketimbang mendengar keluhan halus dari ibunya? Rasa sesal itu bukan lagi luka, tapi borok yang tak pernah kering. Suatu sore, saat langit mendung menggantung, seorang perempuan tua dari RT sebelah datang.
Ia duduk bersama Bu Rahayu beberapa menit di teras, lalu pergi tanpa banyak bicara. Setelahnya, Ibu Rahayu hanya menatap lurus ke depan. Rangga mendekat dan duduk di sampingnya. "Ibu tadi bicara apa?" tanyanya pelan. "Dia bilang jangan biarkan rumah ini kosong," jawab Bu Rahayu, suaranya lirih. Rangga tak membalas. Tapi di dalam pikirannya, kata "kosong" itu menancap tajam. Rumah itu tak kosong secara fisik, tapi terasa begitu hampa. Tak ada tawa, tak ada suara musik dari kamar, tak ada langkah terburu-buru Dira di pagi hari, tak ada yang menunggu di pintu saat ia pulang. Namun, ia pun tak bisa membayangkan suara itu kembali, karena semua yang pernah ada kini terasa kotor. Semua kenangan bersama Dira tercoreng oleh kenyataan bahwa cinta yang ia peluk selama ini ternyata menyimpan racun yang nyaris membunuh ibu yang melahirkannya. Di malam hari, Rangga tidur lebih awal. Tapi tidurnya sering gelisah. Ia terbangun karena mimpi yang sama. Dira berdiri di pinggir lubang, menatapnya sambil tersenyum. Tapi senyuman itu tak pernah ramah. Selalu dingin. Selalu penuh rahasia. Ia terbangun dalam keringat dan napas terengah. Dan saat melihat sekeliling, hanya dinding kosong yang menatap balik. Malam itu, saat ia berdiri di depan jendela kamar, matanya kembali mengarah ke gundukan tanah di kebun belakang. Hujan turun pelan. Dan untuk sesaat, ia merasa seperti mendengar suara entah apa. Tapi ia tak membuka jendela. Ia hanya memejamkan mata, dan mencoba meyakinkan diri bahwa luka ini memang tidak akan pernah hilang. Malam sebelumnya, mimpi itu kembali datang. Dira berdiri di ujung lubang, diam, tanpa ekspresi. Tak lagi berbicara, tak lagi menjerit, hanya menatap. Wajahnya kotor, setengah tertutup lumpur, tapi matanya bersih, menembus. Rangga terbangun dengan napas memburu, tubuhnya basah oleh keringat, tapi kamar tetap gelap dan dingin. Tak ada suara, tak ada langkah, hanya detak jam yang terasa seperti palu di dinding. Pagi harinya, tepat hari ke-40 setelah kematian Dira, langit mendung sejak fajar. Tak ada persiapan apapun. Tak ada sajadah dibentang, tak ada pengajian, tak ada keluarga yang datang membawa makanan atau tahlil. Bahkan nama Dira tak disebut-sebut oleh siapapun. Rangga hanya mengambil payung kecil, mengenakan baju hangat, dan mendorong kursi roda ibunya keluar rumah, menuju kebun belakang. Jalan setapak itu sudah kering, tapi masih menyimpan bau tanah yang belum hilang. Gundukan tanah di ujung kebun itu kini sedikit lebih padat, namun tetap tak diberi penanda. Tak ada papan nisan, tak ada ukiran nama. Hanya segumpal tanah sunyi. Rangga berdiri di depannya, diam. Ia membuka lembaran kecil dari sakunya, secari kertas berisi surat pendek yang dulu biasa dibacakan ibunya setiap ziarah. Suaranya rendah, tergetar, tapi tetap terdengar. Setiap kata yang keluar bukan lagi doa, tapi seperti pelepasan terakhir dari sesuatu yang pernah ia cintai, lalu mengkhianatinya sampai ke tulang. Setelah selesai membaca, ia membungkuk, mengambil segenggam tanah, dan menaburkannya perlahan. 1, 2, 3 tabur. Lalu tangan itu mengatup. Wajahnya tertunduk. Matanya tak meneteskan air mata, tapi ketegangan di rahangnya tak bisa disembunyikan. Ada sesuatu yang pecah di dalam, bukan karena kesedihan, tapi karena pemahaman bahwa luka ini tak akan pernah sembuh. "Ibu mau pulang." Suara Bu Rahayu terdengar lirih dari belakang. Rangga menoleh. Ia mendekat, lalu menggenggam gagang kursi roda, mendorongnya perlahan menjauh dari makam. Tapi sebelum benar-benar pergi, ia menoleh sekali lagi ke gundukan tanah itu, lalu berbisik, sangat pelan, hanya cukup untuk dirinya sendiri. Orang yang menggali kubur untuk orang lain, akhirnya mati di lubang yang sama. Dan kalimat itu seperti mengunci semuanya. Bukan hanya gundukan tanah, tapi juga lembar kehidupan yang tak akan dibuka kembali. Di rumah, Rangga masuk ke kamar yang dulu dihuni Dira. Ia membuka pintunya perlahan, berdiri di ambangnya tanpa niat masuk. Kamar itu masih seperti dulu, rapi, tapi dingin. Bau parfum yang dulu melekat di tirai sudah hilang. Tak ada satupun yang ia sentuh. Ia hanya menatap sejenak, lalu menutup pintu itu kembali. Ia memutar kuncinya sekali. Dan sejak hari itu, kamar itu tak pernah dibuka lagi. Di ruang tamu, jam dinding berdetak pelan.
Ibu Rahayu kembali duduk di kursinya, menatap taman yang tetap tak ditanami apapun. Rangga duduk di dekatnya, membuka buku, lalu menutupnya kembali tanpa membaca. Ia tak lagi bicara banyak. Ia tak perlu. Karena semua yang perlu dikatakan sudah terkubur. Azab tidak datang dari langit. Bukan petir atau suara gaib yang menghantam. Ia datang diam-diam, dengan langkah yang pelan, tapi pasti. Ia tidak memukul keras, tapi mengiris perlahan dari dalam. Dan tak ada satupun yang bisa menghindarinya. Kadang, kejahatan tidak butuh balasan. Ia hanya butuh waktu. Dan waktu itulah yang akhirnya menggali lubangnya sendiri. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini bukan hanya jadi tontonan, tapi juga jadi renungan. Karena dalam hidup, kejahatan tak selalu dibalas dengan tangan. Kadang cukup waktu yang bekerja diam-diam. Dukung terus channel ini agar kami bisa terus menghadirkan kisah yang menyentuh dan membuka mata. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.